she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the race and I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Alasan Bojan Hodak akan ganti taktik Persib saat lawan Persebaya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akan menunjukkan taktik berbeda saat melawan Persebaya Surabaya. Laga pekan ke-8 Liga 1 2024/2025 tersebut akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Maung Bandung dalam 3 pertandingan terakhir mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di sisi lawan, Persebaya jadi salah satu tim yang belum terkalahkan di Liga 1 musim ini. Bojan Hodak menjelaskan, pergantian skema bermain akan dilakukan saat melawan Persebaya. Salah satu faktornya adalah karena cederanya Mark Klok yang membuat bagian tengah mereka kurang maksimal. Selain itu, dia ingin melakukan eksperimen saat melawan Bajul Ijo. Ini untuk mencoba komposisi pemain baru, juga hal yang baru mengenai cara bermain melawan Persebaya, kata Bojan Hodak dilansir dari laman Persib. Pelatih asal Kroasia ini menambahkan, beberapa pemain juga masih dalam keadaan cedera. Gustavo Franca dan David da Silva saat ini sudah pulih. Sementara itu, Rezaldi Hehanussa berpeluang besar kembali absen. Kondisi ini yang membuat Maung Bandung harus kembali melakukan rotasi. Namun, jeda FIFA Matchday membuat pemain bisa fokus pada pemulihan cedera sebelum bisa kembali ke lapangan. Ada beberapa pemain kembali dari cedera, David sudah hampir ada di sana, sembuh. Gustavo juga dan hanya Rezaldi yang belum siap, ujarnya. Persib vs Persebaya, mau matangkan komposisi, cari pengganti Klok. Persib mematangkan pendekatan baru jelang melawan pemuncak klasemen, Persebaya. Maung Bandung juga mencari pengganti Mark Klok. Komposisi Persib coba dimatangkan pelatih kepala Bojan Hodak dalam sesi game internal pada Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Banyak gol tercipta dalam laga yang digelar tertutup itu. Adapun partai pekan ke-8 Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 antara Persib vs Persebaya akan digelar tanpa penonton pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Kami akan mencoba komposisi pemain baru dan juga mencoba hal yang baru mengenai cara bermain melawan Persebaya, kata Hodak. Pelatih asal Kroasia itu terus memantau 3 pemainnya yang masih diragukan tampil. Ia mengamati kondisi sang bek sayap kiri Rezaldi Hehanussa, palang pintu tim Gustavo Franca, dan sang bomber David da Silva yang kembali mengeluhkan nyeri pada cederanya. Ada beberapa pemain kembali dari cedera. David sudah hampir ada di sana, sembuh. Gustavo juga dan hanya Rezaldi yang belum siap, kata Hodak, pelatih yang kini berusia 53 tahun. Selain 3 pemain yang masih diragukan tampil, ada nama Mark Klok yang sudah dipastikan absen dalam laga kontra Persebaya. Gelandang Indonesia, kelahiran Belanda itu mesti menjalani tambahan hukuman larangan tampil dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI. Masa larangan bermainnya ditambah, dari semula 1 laga menjadi total 3 pertandingan. Sanksi itu merupakan buntut dari kartu merah langsung yang diterima Klok saat melakoni laga kontra Persija Jakarta pada pekan ke-6 silam. Hodak pun telah menyiapkan gelandang pengganti. Ia punya Matteo Kocijan, Rahmat Irianto, atau Adam Alis sebagai opsi untuk mengisi lubang yang ditinggalkan Klok. Jadi pada dasarnya kami hanya harus mencari pemain yang lain untuk mengisi posisinya, Klok, dan siapa yang akan bermain, tuturnya. Hodak akan lebih memerhatikan detail teknis permainan pada hari-hari jelang menghadapi Bajul Ijo, julukan Persebaya.
Satu hal adalah masih ada beberapa hal yang diubah sebelum pertandingan melawan Persebaya, katanya menjelaskan. Terkesan meremehkan, Persib Bandung jadikan Persebaya Surabaya bakal uji coba taktik baru. Partai akbar Persib vs Persebaya akan jadi laga panas Liga 1 musim 2024. Setelah gagal memakai GBLA, maka laga Persib vs Persebaya itu akan digelar di Sijalak Harupat. Dengan demikian, Persebaya vs Persib tak akan dihadiri penonton dari kedua tim. Khusus menjamu Persebaya Surabaya, Persib dikabarkan akan rubah pola permainan mereka. Hal itu telah dikonfirmasi Bojan Hodak di situs resmi klub. Bahkan formula baru ini sudah mulai diterpakan Bojan pada sesi latihan. Absennya Klok menjadi salah satu alasan dibalik perubahan skema dan taktik Pangeran Biru. Menurut Bojan itu merupakan langkah untuk komposisi pemain baru, serta cara bermain baru melawan Persebaya. Sementara itu beberapa nama yang masih dalam tahap pemulihan, mulai tunjukkan progres positif. Serta kemungkinan tampil cukup besar, seperti David Da Silva dan Rezaldi Hehanussa. Persib Bandung vs Persebaya Surabaya tanpa penonton, Paul Munster justru senang. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster tak masalah pertandingan melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024 nanti digelar tanpa penonton. Ia justru merasa senang-senang saja karena hal itu jelas menguntungkan Persebaya sebagai tim tamu. Ya, laga pekan ke-8 Liga 1 2024/2025 antara Persib vs Persebaya dipastikan digelar tanpa ada kehadiran penonton, termasuk pendukung tuan rumah. Hal ini dikarenakan Persib mendapat sanksi dari Komisi Disiplin, Komdis, PSSI pasca kerusuhan di laga melawan Persija Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya Komdis PSSI menjatuhkan sanksi penutupan seluruh stadion sebanyak 2 pertandingan secara berturut-turut, berlaku pada pertandingan dan dilanjutkan penutupan sebagai Stadion Tribun Utara dan Selatan sebanyak 3 pertandingan berturut-turut, serta denda Rp295 juta. Menanggapi sanksi itu, Munster mengungkapkan bahwa sanksi tersebut disebutnya menguntungkan bagi Persebaya. Apalagi Persib Bandung memiliki basis fans besar yang mampu membuat keder lawannya. Sanksi tanpa penonton bagi Persib Bandung dari PSSI itu, saya suka, saya pikir penting, karena Persib adalah salah satu tim dengan fans terbesar dan di liga itu membantu, kata Paul Munster, ditemui awak media, dikutip Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Meski demikian, Paul Munster mengaku akan fokus kepada timnya sendiri, dibandingkan membandingkan faktor non-teknis di luar strategi tim. Sebab laga melawan Persib Bandung dilihatnya sebagai pertandingan penting, apalagi Persib Bandung memiliki skuad yang kompetitif di Liga 1. Ini yang paling penting karena bagi saya pribadi adalah memiliki skuad terkuat di Liga, tapi semua terfokus pada kami, ucap pelatih asal Irlandia Utara ini. Persebaya Surabaya sendiri terus berlatih kendati Liga 1 musim 2024/2025 jeda sementara karena agenda FIFA pada kualifikasi Piala Dunia babak ketiga yang harus dihadapi Timnas Indonesia. Sebagai informasi, laga pekan 8 Persib Bandung vs Persebaya Surabaya akan berlangsung pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung. Setelah menghadapi Persib Bandung pada pekan 8, Green Force akan melawan PSM Makassar di kandang sendiri pada tanggal 23 Oktober tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat mendatang. Persebaya kini berada di puncak klasemen sementara Liga 1 hingga pekan 7. Bruno Moreira memperoleh 17 poin, hasil dari 5 kali menang dan 2 kali imbang, tanpa terkalahkan sama sekali di 7 laga terakhirnya. Persebaya berselisih 2 poin dari peringkat kedua yang diisi oleh Borneo FC. David Da Silva kembali jalani pemeriksaan cedera, absen lagi di Persib.
Masalah kembali menghampiri penyerang utama Persib Bandung David da Silva. Usai dinyatakan pulih sepenuhnya, bomber asal Brasil tersebut kembali mengalami keluhan. David da Silva, DDS, mengalami pembengkakan di bagian kelenjar lipat paha kanan hingga dilakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Hal itu diinformasikan dokter tim Persib Bandung Raffi Ghani, enggan ambil risiko. Tim medis Persib mengistirahatkan DDS dari aktivitas berat latihan untuk melakukan pengobatan. Beruntungnya jeda menuju pertandingan selanjutnya di pekan ke-8 Liga 1 2024/2025 masih menyisakan banyak waktu. Laga Persib vs Persebaya Surabaya digelar tanggal 18 Oktober. Untuk David da Silva kami lakukan pemeriksaan ultrasonografi, USG. Memang ada pembengkakan sedikit di bagian kelenjar lipat paha kanannya, papar Raffi. Kami tidak mau ambil risiko. Sedang diobati dan memang beberapa hari ini diistirahatkan jadi tidak datang ke lapangan. Terangnya, sebelumnya diketahui DDS sempat alami cedera aduktor femoris dan absen di total 4 laga Persib di kancah domestik maupun Asia. DDS baru comeback di partai melawan Madura United dan tampil di pertandingan kontra Zhejiang FC di AFC Champions League 2. Raffi membeberkan keluhan rasa sakitnya terbilang minim. Namun ia memprediksi jika otot-otot bagian pahanya sudah cukup mumpuni. Artinya cedera lamanya tak bermasalah. Kalau dulu kan bagian ototnya pas hasil MRI. Tapi ternyata, terkini, ada keluhan sedikit, sebut Raffi. Tapi untuk bagian ototnya semuanya sudah dalam keadaan baik. Aduktor, bagian abdomen, bagian bawah dan paha sudah membaik. Cuman kemarin ada sedikit sekali keluhan tidak nyaman. Langsung kita lakukan pemeriksaan USG dan memang ada sedikit pembesaran di bagian kelenjar dan sedang kita obati. Jelasnya, belum diketahui apakah DDS akan kembali absen di laga lanjutan Liga 1 2024/2025. Perihal ini penyerang asal Brasil ini masih perlu diobservasi dan dipantau pelatih mengenai kondisi kebugarannya. Paul Munster wajib waspadai Raja Asis Persib Bandung. Bisa bikin Persebaya Surabaya meringis di Liga 1. Persebaya Surabaya akan melakoni laga tandang berat di pekan ke-8 Liga 1 Indonesia 2024/2025. Mereka akan bertemu dengan Persib Bandung pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, di Stadion Sijalak Harupat, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dalam duel yang bisa menjadi penentu posisi puncak klasemen. Skuad asuhan Paul Munster telah mengumpulkan 17 poin dari 7 pertandingan, dengan 5 kemenangan dan 2 hasil imbang yang membuat Green Force nyaman di puncak klasemen. Di sisi lain, Persib Bandung juga tak kalah mentereng. Maung Bandung saat ini mengoleksi 13 poin dari 7 laga, dengan catatan 3 kemenangan dan 4 hasil imbang. Kedua tim sama-sama belum tersentuh kekalahan, sehingga laga ini akan menjadi ajang pertaruhan besar bagi kedua belah pihak, untuk mempertahankan status tak terkalahkan. Salah satu sosok yang wajib diwaspadai oleh Paul Munster dan Persebaya Surabaya adalah Ciro Alves, Raja Asis Persib Bandung musim ini. Ciro telah mencatatkan 6 asis dalam 9 pertandingan yang sudah ia mainkan. Kecepatan, visi, dan kemampuan olah bolanya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Persebaya Surabaya, yang sejauh ini tampil solid. Dalam 5 laga terakhir, Persib Bandung telah mencetak 6 gol. Banyak di antaranya berkat kontribusi langsung dari asis Ciro. Di sisi lain, Persebaya Surabaya juga tampil tajam dengan catatan 6 gol dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Namun, menghadapi pemain seperti Ciro, Paul Munster perlu lebih berhati-hati dalam mengatur strategi pertahanan, terutama di sisi kanan lapangan, di mana Ciro kerap beroperasi. Ciro Alves bukan satu-satunya pemain Persib yang memiliki kemampuan memberikan asis berbahaya. Dimas Drajat, yang berposisi sebagai penyerang tengah, juga tercatat memiliki 2 asis dari 9 penampilannya musim ini. Ditambah dengan Tiron, gelandang serang yang telah mencetak 4 gol dan 2 asis dari 8 penampilannya,
Persib memiliki banyak opsi dalam menyerang yang bisa membuat Persebaya Surabaya kesulitan. Mark Klok, pemain kunci lainnya dari Persib yang biasanya menjadi motor serangan di lini tengah, harus absen dalam laga ini. Klok masih menjalani hukuman akibat kartu merah yang ia dapatkan dalam pertandingan sebelumnya. Meski absennya Klok bisa menjadi sedikit keuntungan bagi Persebaya Surabaya, ancaman dari Ciro Alvis tetap tak boleh diabaikan. Dengan absennya Klok, beban serangan Persib akan lebih banyak bergantung pada Ciro Alvis dan Tiron. Ini artinya, Persebaya Surabaya harus ekstra waspada, terutama di area pertahanan mereka, karena kedua pemain tersebut memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Paul Munster perlu menyiapkan strategi khusus untuk mematikan pergerakan Ciro Alvis. Salah satu opsi yang mungkin adalah menugaskan bek sayap dengan stamina tinggi untuk terus menempel ketat Ciro sepanjang laga. Hal ini penting, mengingat Ciro kerap membuat pergerakan tanpa bola yang sangat efektif untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya. Performa pertahanan Persebaya Surabaya di bawah komando Slavko dan Janovic telah cukup solid musim ini. Mereka hanya kebobolan 2 gol dalam 7 pertandingan, dan semua gol tersebut terjadi di pertandingan kandang. Ini menunjukkan bahwa di laga tandang, Persebaya Surabaya memiliki pertahanan yang sangat kuat. Namun, menghadapi tim seperti Persib yang memiliki pemain-pemain kreatif seperti Ciro Alvis, pertahanan Persebaya Surabaya akan diuji habis-habisan. Duel ini akan menjadi ujian besar bagi Paul Munster dan pasukannya. Apakah mereka bisa menahan serangan Persib yang dipimpin oleh Ciro Alvis? Atau justru Maung Bandung akan menjadi tim pertama yang membuat Persebaya Surabaya merasakan kekalahan musim ini? Semua pertanyaan ini akan terjawab di laga seru yang akan segera digelar. Fakta bahwa Ciro Alvis telah mencatatkan 6 assist dari 9 penampilannya musim ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam serangan Persib. Dengan total waktu bermain 728 menit, kontribusi Ciro jelas sangat signifikan dalam membawa Persib ke posisi mereka saat ini. Meski hanya mencetak 1 gol, perannya sebagai pengumpan utama Persib sangat krusial dan bisa menjadi penentu hasil pertandingan nanti. Selain Ciro, Dimas Derajat dan Tiron juga perlu diwaspadai. Dimas, yang telah mencetak 2 gol dan 2 assist, berperan sebagai ujung tombak di lini depan. Meski perannya lebih difokuskan pada penyelesaian akhir, kemampuannya untuk memberikan assist membuatnya menjadi pemain serba bisa yang sulit diprediksi. Passos ungkap kesiapan para kiper Persib. Pelatih kiper Luis Fernando Silva Passos memberikan update terkait kondisi para penjaga gawang tim Persib Bandung saat ini setelah sempat diberikan waktu libur pasca Persib pulang dari Hangzhou. Pria asal Brasil ini mengungkapkan bahwa setelah masa istirahat untuk dapat memulihkan kondisi mereka, para penjaga gawang Persib Bandung telah kembali berlatih dan fokus pada pertandingan Liga 1 melawan Persebaya Surabaya. Semuanya oke setelah kembali dari China ke Indonesia dan mengambil 4 hari untuk istirahat, untuk bisa memulihkan kondisi. Sekarang kami sudah kembali ke latihan dan fokus lagi untuk Liga. Karena kita semua tahu, kami akan memainkan laga yang bagus menghadapi Persebaya, ungkap Passos. Pria yang juga fasih menganalisis data dan informasi pertandingan ini juga mengungkapkan bahwa para kiper yang ia gembleng akan fokus karena tidak ingin kondisi klub menurun. Ia mengungkapkan bahwa para kiper Persib Bandung harus terus berkembang. Mengenai persiapan kiper, kami berusaha melanjutkan dengan baik, dengan fokus karena klub tidak boleh menurun. Kami harus terus berkembang, lanjutnya. Pria yang pertama kali datang ke Indonesia untuk menjadi pelatih kiper di Borneo FC ini juga mengungkapkan bahwa semua kiper yang ia pegang berlatih dengan sangat bagus. Kevin saat ini sedang membela negaranya, Filipina dalam pertandingan internasional bulan Oktober. Sedangkan 3 kiper lainnya, yaitu Teja, Seva dan Fitrah terus berlatih bersama Passos di Bandung. Kevin sekarang sedang bersama timnas dan ini bagus untuk Persib dan bagus untuk kami. Teja masih berada di sini bersama Seva dan Fitrah. Mereka berlatih dengan bagus.
semua berlatih dengan bagus menjelang laga berikutnya. Tutupnya, Matteo Kocijan bidik kemenangan saat melawan Persebaya, demi Persib naik peringkat. Persib Bandung terus berbenah memperbaiki kekurangan menjelang partai besar melawan Persebaya Surabaya. Pertandingan pekan ke-8 Liga 1 2024/2025 itu akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, SJH, pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Gelandang Persib Matteo Kocijan menyambut duel tersebut, di mana Persebaya saat ini merupakan tim pemuncak klasemen. Kocijan siap memberikan yang terbaik bagi tim. Kemenangan dibidik Persib demi mendapatkan posisi yang lebih baik dari sekarang. Maung Bandung saat ini berada di posisi keempat dengan 13 poin. Mereka memenangkan 3 laga dan 4 kali imbang. Belum terkalahkan. Kami mulai melakukan persiapan jelang laga yang besar. Saya rasa semuanya sudah siap untuk ini. Kami akan memberikan yang terbaik dan saya harap kami menang supaya bisa naik ke posisi yang lebih baik di tabel klasemen, kata Kocijan, Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Penggawa asal Kroasia itu juga merasa performanya terus meningkat seiring adaptasinya yang berbuah positif. Kocijan pernah dinobatkan sebagai Man of the Match pasca kemenangan Persib vs PSIS di pekan kelima Liga 1 2024/2025. Ia merasakan, "Saya bisa beradaptasi dan mulai bermain lebih baik. Saya senang bermain dan saya berharap bisa terus lebih baik setiap harinya. Saya rasa semua di tim sudah bermain lebih baik," tuturnya. Matteo Kocijan adalah rekrutan baru Persib musim ini. Selain ahli bermain di posisi gelandang bertahan, pemain 29 tahun ini juga bisa bermain menjadi bek tengah. Selama berseragam biru, Kocijan sudah bermain di 7 pertandingan, dengan catatan 3 kali starter. 2 mantan opsi untuk Persib Bandung, kans jadi solusi lepas ketergantungan dari duo Brasil. 2 sosok mantan bisa jadi opsi untuk Persib Bandung agar terlepas dari ketergantungan pada duo Brasil, Ciro Alves dan David da Silva. Ya, Persib Bandung sejauh ini masih belum bisa lepas dari sosok Ciro Alves dan David da Silva. Sosok Ciro Alves konsisten menjadi mesin gol Pangeran Biru sejak pertama gabung pada musim 2022/2023. Di musim tersebut, winger asal Brasil itu berhasil persembahkan langsung 2 digit gol, yakni 10 gol dan 5 assist untuk Persib Bandung dari 31 pertandingan. Pada musim 2023/2024, Ciro Alves kembali tasbihkan diri sebagai mesin gol dan supplier ulung Persib Bandung dengan 16 gol dan 15 assist dari 35 pertandingan. Terbaru, di musim 2024/2025, Ciro Alves baru catatkan 1 gol, namun sudah menggila dengan torehan 6 asisnya dari 7 laga. Catatan di atas jadi bukti betapa berharganya Ciro Alves untuk Persib Bandung. Sejalan dengan Ciro Alves, hal yang sama juga dicatatkan David da Silva. Di mana, dalam 2 musim terakhir, David da Silva menjadi kekuatan besar di lini depan Persib Bandung. Total 24 gol dari 33 laga di musim 2022/2023, dan juga 26 gol dari 30 pertandingan di musim 2023/2024. Ketergantungan itu sangat terasa jika keduanya absen membela Persib Bandung. Memang, Dimas Drajat menjadi opsi ideal Persib Bandung jika David da Silva absen. Namun, Dimas Drajat juga acap kali meninggalkan Persib Bandung karena panggilan Timnas Indonesia. Begitupun dengan Ciro Alves, ketika absen, tak ada pemain yang mampu menjadi mesin gol lain yang bisa diandalkan. Mailson 5 yang kini coba jadi tumpuan tak bisa berbicara banyak di musim 2024/2025 ini. Menilik hal itu, untuk menambah kedalaman skuad di lini depan, ada 2 opsi yang layak dipertimbangkan Persib Bandung. Keduanya merupakan cinta lama Persib Bandung yang berpotensi bisa dibawa pulang kampung ke kota kembang Paru musim mendatang.
Dua-duanya bisa diperankan baik di posisi utama mereka penyerang tengah, maupun di kedua winger. Terbaru, Ezechiel Nduasel sukses catatkan 4 gol dari 4 pertandingan bersama klub Liga 2, Persela Lamongan. Kans Ezechiel Nduasel dikembalikan Persib Bandung terbilang terbuka lebar. Mengingat, kontrak Ezechiel Nduasel disinyalir bakal berakhir akhir musim 2024/2025.